Halo semua, video kali ini kita akan membahas seorang biarawati yang tewas dibunuh karena mengetahui rahasia besar, yaitu kasus pelecehan yang sistematis yang terjadi di sekolah Katolik tempat ia mengajar, di mana korbannya adalah para siswi di sana, dan pelakunya seorang pastor yang berkuasa. Dan paling mengejutkan adalah ada oknum-oknum polisi yang melindunginya, bahkan ikut melecehkan siswi di sana. Dan inilah kisahnya. Seorang biarawati yang dihormati menghilang begitu saja di malam yang tenang. Beberapa bulan kemudian, jasadnya ditemukan di pinggir jalan terpencil, diselimuti salju musim dingin. Tidak ada saksi, tidak ada jejak, hanya misteri yang membeku bersama tubuhnya. Kisah ini bukan sekadar pembunuhan biasa. Ini tentang kekuasaan, rahasia, dan perjuangan mencari kebenaran yang hampir terkubur oleh waktu. Inilah kisah nyata Suster Cathy Cesnik, misteri yang mengungkap sisi gelap di balik tembok gereja Katolik di Baltimore, Amerika Serikat. Tahun 1960-an di Amerika adalah masa penuh perubahan. Gerakan hak sipil, kebebasan perempuan, dan protes melawan otoritas mulai tumbuh. Namun di tengah semangat itu, masih ada tempat yang terasa tertutup dan tabu, termasuk dunia sekolah Katolik yang dipenuhi aturan ketat. Sekolah Archbishop Q High School di Baltimore adalah salah satunya. Disinilah Suster Cathy mengajar bahasa Inggris. Ia dikenal cerdas, lembut, dan disukai semua murid. Bagi para siswi, Cathy bukan sekedar guru, tapi juga teman yang bisa dipercaya. Catherine Ann Cesnik lahir pada 17 November 1942 di Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika Serikat. Ia adalah anak pertama dari pasangan Joseph Cesnik dan Anna Omulak Cesnik. Keluarganya berasal dari keturunan imigran Eropa Timur. Sebagian sumber menyebut mereka berdarah Slovakia atau Polandia. Keluarga Cesnik dikenal sederhana dan religius. Ayahnya, Joseph, bekerja sebagai pekerja pabrik baja atau steel mill worker, pekerjaan keras yang umum di Pittsburgh, kota industri baja pada masa itu. Ibunya, Anna, adalah ibu rumah tangga yang sangat taat beragama dan aktif dalam kegiatan gereja lokal. Lingkungan tempat Cathy tumbuh bukanlah lingkungan mewah, tapi penuh kedisiplinan dan kasih sayang. Ayahnya dikenal tegas tapi lembut, sedangkan ibunya dikenal penuh perhatian. Dari kecil, Cathy sudah menunjukkan sifat empati dan keteguhan moral. Ia sering membantu di gereja dan sangat rajin belajar. Ketika remaja, ia masuk St. Augustine High School, lalu bergabung dengan School Sisters of Notre Dame, sebuah kongregasi biarawati yang fokus pada pendidikan. Dari sinilah karirnya sebagai guru bermula. Cathy dikenal suka menulis puisi, bernyanyi, dan tampil di panggung sekolah, sisi humanis yang membuatnya mudah disukai. Ia juga murah senyum, berwawasan luas, dan selalu berani membela muridnya. Tapi beberapa bulan sebelum kematiannya, Cathy mulai terlihat gelisah. Beberapa murid berkata ia pernah mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang salah di sekolah mereka. Tanggal 7 November 1969, pukul 19.30 malam. Suster Cathy keluar dari apartemen yang ia tinggali bersama biarawati lain, Suster Helen Russell. Katanya, ia hanya ingin membeli hadiah untuk saudara perempuannya yang baru bertunangan. Ia mengendarai mobil Chevrolet Nova berwarna abu-abu. Tapi sejak malam itu, tak ada lagi kabar darinya. Polisi menemukan mobil Cathy terparkir rapi di dekat apartemen, pintu terkunci, dan lumpur menempel di ban,
seolah mobil itu sempat dibawa ke tempat terpencil sebelum dikembalikan. Malam itu menjadi awal dari misteri yang belum pernah terpecahkan hingga hari ini. Dua bulan berlalu tanpa hasil. Lalu, pada 3 Januari 1970, seorang pemburu di kawasan Lansdowne, Baltimore, menemukan jasad perempuan di ladang terpencil. Tubuhnya membusuk, sebagian tertutup salju. Pihak forensik mengonfirmasi, itu adalah Suster Katie Chesnick. Ada luka parah di bagian kepala, tanda kekerasan tumpul. Namun anehnya, tidak ditemukan tanda-tanda perampokan atau pelecehan. Barang-barangnya masih utuh. Polisi kebingungan. Siapa yang ingin membunuh seorang biarawati? Dan mengapa? Rahasia di balik sekolah. Kasus ini nyaris terlupakan hingga tahun 1990-an. Saat dua mantan murid, Jane Wihner dan Teresa Lancaster, membuka kembali luka lama. Mereka mengaku menjadi korban pelecehan oleh Pastor Joseph Maskell, seorang pemimpin rohani di sekolah itu. Jane bahkan mengatakan bahwa Suster Katie mengetahui rahasia gelap tersebut. Ia berencana melapor ke pihak luar, dan itulah alasan mengapa ia dibungkam. Menurut kesaksian Jane, setelah pembunuhan, Pastor Maskell pernah membawanya ke lokasi jasad Katie untuk mengancam agar diam. Kisah ini mengguncangkan publik, meski sebagian orang menganggapnya terlalu mengerikan untuk dipercaya. Namun semakin banyak mantan siswi yang kemudian maju dengan cerita serupa, dan pola pelecehan sistematis pun mulai terbuka. Joseph Maskell dikenal sebagai sosok karismatik. Ia adalah pastor, guru, dan juga penasihat spiritual di sekolah. Namun di balik kedok suci itu, ia diduga menggunakan otoritasnya untuk melakukan pelecehan terhadap siswi-siswi muda, bahkan memanfaatkan rahasia pengakuan dosa untuk mengontrol mereka. Ketika tuduhan mulai muncul, gereja memindahkan Maskell ke paroki lain, bukan menghukumnya. Dan setelah bertahun-tahun, ia tetap dilindungi institusi. Hingga akhirnya, ia meninggal tahun 2001 tanpa pernah dijatuhi hukuman. Ayah Maskell adalah seorang polisi. Sejak kecil, Maskell tumbuh di lingkungan seragam dan wewenang, mengenal banyak aparat, bahkan menjalin hubungan dekat dengan mereka. Ketika dewasa, ia bukan hanya seorang pastor, tapi juga penasihat spiritual bagi polisi kota Baltimore. Artinya, di satu tangan ia memegang Alkitab, dan di tangan lain koneksi kekuasaan. Bagi banyak orang, hal itu membuatnya disegani. Tapi bagi murid-murid perempuan di sekolah Keup, nama Pastor Maskell menjadi sumber ketakutan. Beberapa mantan murid bersaksi bahwa Maskell sering membawa pria berseragam polisi ke ruang kantornya. Mereka bilang, para petugas itu bukan datang untuk menegakkan hukum, tapi untuk mengintimidasi. Ada yang bahkan terlibat dalam pelecehan, membuat korban merasa tak punya tempat berlindung. Karena jika polisi sendiri berada di pihak pelaku, kepada siapa mereka bisa melapor? Ketika Suster Katie menghilang, penyelidikan memang dilakukan oleh kepolisian Baltimore. Tapi anehnya, arah penyelidikan terasa seperti berhenti di jalan buntu. Tak ada tersangka, tak ada penggeledahan di sekolah, bahkan tak ada satupun nama dari pihak gereja yang diperiksa secara mendalam. Seolah-olah semua yang berhubungan dengan Keup High School dilindungi oleh tembok tak kasat mata. Bertahun-tahun kemudian, salah satu korban berkata, dia, Maskell, sering bilang kalau aku berani buka mulut, polisi akan datang dan mereka akan memenjarakan aku, bukan dia. Kata-kata itu menjadi mantra ketakutan yang menutup mulut puluhan korban selama puluhan tahun.
Di awal 1990-an, seorang perempuan bernama Jean Wehner, murid Suster Katie dulu, memutuskan untuk berbicara. Dalam sesi terapi, ia tiba-tiba mengingat kembali potongan masa lalunya yang kelam. Ia mengaku menjadi korban pelecehan oleh Pastor Maskell. Dan lebih mengejutkan lagi, ia menyebut bahwa Suster Katie tahu tentang semuanya. Jean bercerita, suatu hari Katie memanggilnya secara diam-diam. Katie memegang tangannya dan berkata dengan lembut, "Aku tahu apa yang terjadi padamu, dan aku akan mencari cara untuk menolongmu." Tak lama setelah itu, Katie menghilang dan hanya ditemukan sebagai mayat di tepi hutan beberapa bulan kemudian. Bagi Jean, kematian Katie bukan kebetulan. Ia yakin Katie dibungkam karena tahu terlalu banyak tentang rahasia di dalam gereja. Saat Jean bersuara, korban lain pun mulai mengikuti. Mereka punya kisah yang mirip. Ruangan tertutup, ancaman dari Maskell, bahkan beberapa mengenali wajah polisi yang ikut hadir di kantor pastor itu. Tapi meski kesaksian mereka mengguncang publik, hukum tak banyak berubah. Banyak berkas kasus hilang, bukti fisik tak pernah ditemukan. Maskell sempat diperiksa, tapi tidak pernah didakwa secara resmi. Ia meninggal pada tahun 2001 tanpa pernah dijatuhi hukuman. Setelah sekian lama, sekelompok mantan murid, kini sudah lansia, membentuk tim investigasi kecil untuk mencari kebenaran. Mereka menelusuri arsip lama, mewawancarai saksi, bahkan membongkar catatan medis dan dokumen gereja yang tersembunyi. Penyelidikan ini kemudian menjadi dasar dokumenter Netflix berjudul The Keepers 2017. Serial ini membuka mata dunia tentang bagaimana sistem besar bisa menutupi kejahatan kecil demi menjaga citra dan kekuasaan. Setelah tayang, ribuan orang menandatangani petisi agar kasus Suster Katie dibuka kembali. Pihak keuskupan ditekan publik, dan banyak korban baru yang akhirnya berani bicara. Gereja Katolik Baltimore menyatakan simpati, tapi tetap menyangkal keterlibatan langsung. Namun tekanan masyarakat begitu besar hingga aparat hukum setempat membuka kembali investigasi tahun 2017. Sayangnya, sebagian besar bukti sudah hilang, saksi meninggal, dan waktu terlalu lama berlalu. Kasus ini secara hukum belum pernah diselesaikan. Kini, sudah lebih dari setengah abad sejak kematian Suster Katie Chesnick. Waktu berjalan, tapi misterinya tetap menggantung di udara Baltimore, seperti doa yang tak pernah diaminkan. Tak ada pengadilan, tak ada pengakuan resmi, hanya potongan-potongan kisah, kesaksian, dan kenangan yang saling melengkapi dalam keheningan. Namun satu hal pasti, Katie bukan hanya seorang biarawati. Ia adalah simbol keberanian di tengah sistem yang memilih diam. Di dunia yang sering menutupi kejahatan demi menjaga citra, Suster Katie mengajarkan satu hal, bahwa kebenaran mungkin bisa ditunda, tapi tak pernah bisa dimatikan. Karena selama masih ada orang yang berani bertanya, selama masih ada suara yang menolak dibungkam, maka bayangan masa lalu akan terus menuntun kita ke cahaya. Misteri Suster Katie mungkin belum terpecahkan sepenuhnya, tapi kisahnya telah membangunkan dunia. Dari keheningan yang dibuat oleh rasa takut, dan dari kegelapan yang dijaga oleh kekuasaan. Kadang keadilan tidak datang lewat vonis, tapi lewat keberanian untuk terus mencari kebenaran, bahkan ketika dunia memilih untuk tidak percaya. Dan demikianlah kisah tentang Suster Katie Chesnick, seorang wanita yang dibungkam oleh kejahatan, namun dikenang karena keberaniannya. Sampai jumpa di kisah misteri berikutnya.